Oh, Oke, eh, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terkhusus untuk kawan kita yang ada di Senayan, Bung Once. Terima kasih ya, sudah meluangkan waktu untuk kita. Dan ini bertepatan dengan reses kawan-kawan di DPR RI. Waktunya untuk berjumpa dengan konstituen dan Bung Unce adalah wakil kita dari daerah pemilihan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Ludovicus Mardiono, saya Ketua DPLN PDI Perjuangan Belgia. Dan berinisiatif untuk kami dari Belgia berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini dan membuka kesempatan bagi kawan-kawan semua dari berbagai negara sebagai konstituennya Bung Once ini supaya ada kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog ya tentang persoalan tentang eh, apa yang kita alami di luar negeri sebagai warga negara Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Dan untuk mengawali acara ini, perwakilan dari DPLN PDI Perjuangan, Mas Wibowo, akan menyampaikan beberapa kata untuk menyambut kawan-kawan. Silahkan Mas Bowo. Ya, terima kasih waktunya Pak Lut. Selamat malam, selamat sore untuk kita semua yang di sini. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia. Yang saya hormati Bung Once, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan luar negeri. Salam hormat untuk sahabat-sahabat DPLN Belgia, diaspora Indonesia dari berbagai negara, dan juga mungkin teman-teman yang ada di tanah air. Perkenalkan, saya Wibowo, Bendahara DPLN PDI Perjuangan Belgia. Atas nama DPLN Belgia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bu Ungce yang sudah bisa bergabung bersama kita pada sore hari ini. Kita juga mohon maaf atas beberapa kali penundaan, satu atau dua kali itu karena kesibukan dan lain hal. Bagi kami, seminar online curhat seperti ini bukan hanya menjadi ruang silaturahmi, dialog dari berbagai pengalaman dan tentunya juga tentang curhat politik, agar bagi kita yang jauh dari tanah air, dimanapun kita berada, kita tetap bisa mencurahkan hati dan pikiran kita untuk Indonesia. Kami tetap peduli dan ingin terus memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal yang baik dan bisa terus berlanjut sehingga suara dan aspirasi diaspora Indonesia semakin mendapat ruang untuk disampaikan di Jakarta. Melalui Bung Once sebagai wakil kita, kami berharap suara diaspora dan WNI di luar negeri bisa semakin didengar, diperhatikan dan diperjuangkan. Semoga silaturahmi ini menjadi jembatan yang terus terbangun antara diaspora Indonesia dengan Jakarta dan tanah air, terutama dengan Senayan, sehingga kami tetap merasa dekat, tetap terhubung, dan menjadi bagian dari perjuangan bersama untuk Indonesia. Terima kasih Bu Unce, seluruh pengurus DPLN dan seluruh diaspora Indonesia, serta warga negara Indonesia di berbagai negara dan tanah air yang telah hadir. Dari Belgia untuk Indonesia, dari diaspora untuk tanah air. Salam perjuangan, merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Wibowo, Bendahara DPLN PDI Perjuangan Belgia. Kawan-kawan yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama-sama, kondisi bangsa kita Indonesia saat ini, bukan hanya saat ini, sejak dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, rasanya terus menguatirkan begitu sampai hari ini ya.
kondisi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah-masalah yang lain terus menjadi perbincangan hangat dan itu cukup stabil kehangatannya, bahkan sempat memanas ya dari bulan Agustus tahun lalu hingga hari ini. Dan kita yang ada di luar negeri itu khawatirnya double atau kita punya kekhawatiran ganda, Bapak Ibu, kawan-kawan. Ya, kekhawatiran atas kondisi bangsa kita di tanah air, juga masalah-masalah yang kita hadapi di luar negeri. Nah, karena itu ini adalah kesempatan yang baik untuk bersapa, untuk berdialog dengan perwakilan kita di DPR RI, dan saya mau sambut Bung Once saat ini untuk memperkenalkan diri ke kawan-kawan kita semuanya, termasuk tupoksi yang Bung Once pegang di komisi. Setelah itu perkenalan dulu ya, Bung Once ya. Setelah itu nanti kita akan berikan Iya, kesempatan kawan-kawan untuk menyampaikan curhatannya gitu ya. Dan waktu kami siap, menyampaikan curhatan kami, bagian Bung Once adalah eh, siap. mendengarkan kami, lalu nanti kami akan juga minta Bung Once untuk meresponnya. Silahkan Bung Once, perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, merdeka. Ini kedengeran nggak suara saya ini? Masih Terdengar. baik. Tama-tama terima kasih untuk undangannya bagi saya hadir di pertemuan yang sangat spesial ini. Bertemu dengan Pak Lut, Pak Wibowo, dan rekan-rekan. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang ada di luar negeri, di berbagai tempat di luar negeri saat ini. Terima kasih untuk sabar menunggu pertemuan ini karena saya harus minta maaf ada 2 kali penundaan kemarin. Eh, Seharusnya di jam yang sama kita ketemu sudah 2 hari lalu. Minta maaf untuk semua, Pak Wibowo, Pak Lut, dan teman-teman karena sibukan saya harus mengarrange lagi. Kemarin itu saya terus terang ada di Surabaya. Nah, masih ada acara Soekarno Cup. Saya harus menemani rekan-rekan di sana. Ada teman-teman DPP, PDI Perjuangan juga banyak yang hadir. Pak Ganjar, Pak Sekjen, banyak ya. Ibu Esti dari komisi yang sama dengan saya. Banyak lagi Pak Deddy Sitorus. Tentunya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Soekarno Cup. Nah, tadinya saya pikir kalau malam mungkin kita bisa ketemu. Ternyata saya pikir, wah lebih baik saya tunda deh. Takutnya masih ada agenda lain yang saya waktu itu kurang tahu ya. Ini agenda berikut dari panitia apa. Jadi saya minta maaf harus tunda. Rekan-rekan, terima kasih sekali lagi kita bisa bertemu, senang sekali. Ini saya selalu senang ketemu dengan yang tinggal di luar negeri ini. Karena hampir pasti punya pandangan-pandangan yang beda gitu ya. Meskipun tetap kita sama sesama warga negara Indonesia punya semangat sama. Namun saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri ini mungkin ya karena jauh dari apa objek masalah mungkin punya sudut pandang yang lebih tajam. Karena itu nanti teman-teman silakan untuk memberikan saya masukan, aspirasi, bahkan juga kritikan boleh. Untuk saya dengar, saya catat. Nah, malam ini juga saya punya teman yang kebetulan tinggal di Rumania. Eh, Dia juga gabung ternyata bersama saya. Dia adalah salah satu dari staf saya di DPR, namun dia menikah dengan orang Rumania juga. Ya. Jadi kali ini lagi ada di Rumania. Namanya Sandy ini, ada Sandy di sini. Nanti Halo, kalau, nah ini Sandy ini, ya, dia eh, juga ada di Rumania saat ini. Dari mana ya kira-kira saya mulai begini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya ada di Komisi 10
saat ini. Mungkin saya akan jelaskan apa saja yang sebenarnya setelah saya kerjakan dan ada apa yang menjadi tupoksi saya sebetulnya. Saya anggota DPR RI yang ada di Komisi 10. Nah, Komisi 10 itu sebetulnya bermitrakan beberapa kementerian dan badan, di antaranya tentu yang paling utama adalah Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi. Ya. Pendidikan dasar sendiri ya kementeriannya, Kemendikdasmen namanya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menangani PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Ada lagi Kementerian Pendidikan Tinggi yang menangani universitas dan perguruan tinggi. Lalu ada kementerian, kami bermitrakan Kementerian Kebudayaan, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pusat Statistik yang tentu fokusnya untuk survei dan sensus penduduk. Tahun ini Badan Pusat Statistik kita fokus untuk sensus ekonomi, untuk memetakan situasi ekonomi masyarakat kita, sehingga kita punya peta jalan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat. Sensus ekonomi ini hanya dijalankan dalam setiap 10 tahun. Setiap tahun yang angkanya 6. Jadi terakhir itu dilakukan di 2016. Harapan kita tentu dengan sensus ekonomi ini, jawaban-jawaban yang diberikan oleh penduduk warga negara Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan yang ada jujur dan transparan, sehingga kita bisa melihat permasalahan kita lebih objektif. Kemudian selain Badan Pusat Statistik, kami juga bermitrakan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang sebenarnya merupakan penggabungan dari banyak badan riset di masa lalu. Di antaranya LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di masa lalu juga ada BPPT, Badan Pusat Penelitian ya, Penerapan Teknologi, dan juga ada LAPAN, Lembaga Antariksa ya. Kemudian di masa lalu juga ada Badan Tenaga Atom kita, dan banyak lagi lembaga-lembaga penelitian yang saat ini ada di dalam naungan Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian kami juga di Komisi 10 itu bermitrakan Perpustakaan Nasional terkait perpustakaan-perpustakaan kita, dan apalagi kira-kira. Saya kira itu ya menjadi tanggung jawab kemitraan dari Komisi 10. Nah, sebagai anggota DPR kami juga punya tugas atau katakanlah hak juga untuk mengusulkan satu undang-undang. Saya adalah pengusul undang-undang hak cipta hari ini, revisi hak cipta, yang targetnya harus selesai 2026. Saya di bidang hak cipta itu bermitrakan teman dari Gerindra, yaitu Melly Guslo, untuk mendorong adanya revisi undang-undang hak cipta agar hak cipta kita lebih baik, kontekstual. Ini juga terkait dengan teknologi baru ya, sekarang ada teknologi artificial intelligence yang membuat heboh dunia cipta mencipta, dan tentunya aturan-aturan hak cipta di dunia terkait apakah artificial intelligence ini bisa diakui sebagai karya ya, karya yang menggunakan artificial intelligence ini apakah diakui sebagai karya yang dilindungi hak cipta atau tidak. Nah, selain itu nanti kita bisa bicara tentang itu juga jika Bapak Ibu mau bertanya. Selain itu, saya di Komisi 10 juga fokus untuk di bidang kebudayaan. Saya masuk di Panja Cagar Budaya, kita bicara tentang bagaimana perlindungan cagar budaya kita, kemudian bagaimana misalnya ada kepemilikan pribadi, kemudian apa kontribusi negara, apa insentif negara bagi kepemilikan pribadi di wilayah privat itu, apa yang dilakukan untuk kita memastikan cagar budaya kita itu sebenarnya bermanfaat bagi kita semua, terpelihara dan kemudian terlindungi, mekanisme aturannya seperti apa, dan sebagainya. Saya juga ada tentunya dalam diskusi-diskusi yang sangat intens, yang menjadi fokus Komisi 10 hari ini adalah Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Undang-Undang Sisdiknas itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru.
ditargetkan teman-teman, ditargetkan undang-undang sistem pendidikan nasional kita untuk selesai di 2026, sebab undang-undang kita ini masuk dalam apa namanya eh, prolegnas prioritas ya. Inilah yang menjadi tugas utama dari Komisi 10. Dan nanti kita bisa ngobrol jika teman-teman mau juga terkait pendidikan kita, mungkin ada usul, ada aspirasi, atau ada masalah baik di luar negeri maupun terkait saudara-saudara atau rekan-rekan di Indonesia yang teman-teman tahu juga bisa disampaikan ke kami, kita bisa bicara. Ada banyak sekali isu-isu tentang undang-undang sisdiknas kita, diantaranya yang paling penting yang mungkin juga sedikit banyak sudah didengar oleh rekan-rekan sekalian adalah alokasi anggaran. Itu yang menjadi isu utama. Alokasi anggaran kita saat ini kurang lebih 760 sekian triliun harusnya untuk pendidikan. Itu menurut afirmasi dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa harus ada 20% sedikitnya dari APBN kita atau anggaran pendapatan nasional kita dan juga APBD anggaran pendapatan daerah kita untuk digunakan untuk pendidikan. Namun pemaknaannya ini bisa berbeda-beda. Ya. Jadi dari 700 sekian triliun itu sebetulnya yang menjadi wilayah atau yang kemudian dipakai di wilayah Kementerian Dikdasmen atau Pendidikan Dasar Menengah ini dan tinggi, ini kurang lebih hanya 118 T. Jadi pendidikan dasar kita itu hanya memakai 55 T dari yang tadi saya katakan 700 sekian. Ntar saya jelaskan kenapa itu. 55 T untuk Dikdasmen kita. Lalu kemudian ada 61 T untuk Kementerian Pendidikan Tinggi kita. Nah pertanyaannya, lalu kemana sisanya? Sisanya itu dipakai untuk program transfer daerah, jadi ada anggaran untuk ditransfer ke daerah, juga termasuk tentunya untuk pendidikan kita, untuk gaji guru, untuk pemeliharaan sekolah, fasilitas dan sebagainya. Ada juga yang mana anggaran itu dipakai di kementerian lain untuk kepentingan pendidikan. Dan ada 223 T yang dipakai untuk program, khususnya program makan bergizi gratis, yang saat ini menjadi kontroversi yang mungkin teman-teman semua tahu dan mengikuti pemberitaan-pemberitaannya. Nah, itu permasalahan kita hari ini yang paling pokok di dunia pendidikan. Bagaimana anggaran ini bisa dipakai dengan tepat, sasaran, dan proporsional, tidak dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan fungsi peningkatan mutu dan penyebaran pendidikan yang setara di Indonesia. Itu yang menjadi PR kita, selain tentunya isu yang paling penting adalah gaji guru, tunjangan guru dan dosen, revitalisasi sekolah, dan penyebaran mutu pendidikan yang setara, baik di pusat pemerintahan Jakarta maupun di daerah-daerah tertinggal yang terluar, terisolasi 3T. Jadi kita perlu untuk memetakan dan mengetahui permasalahan dan juga menyelesaikannya. Harapannya tentunya melalui undang-undang ini ada afirmasi yang lebih kuat untuk bahwa daerah-daerah 3T mendapatkan perlakuan bukan setara ya, tapi bahkan lebih dari itu, artinya ketertinggalan mereka harus didahulukan untuk kemudian kita memiliki mutu pendidikan yang setara, baik di tadi saya katakan di pusat-pusat pemerintahan kita dan di daerah-daerah terluar Indonesia, karena mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Kita perlu juga untuk memastikan guru-guru agama untuk tersebar, karena kita menganut prinsip bahwa pendidikan itu mengedepankan, memajukan akhlak dan keimanan juga selain kemampuan intelektual dan rasionalitas. Jadi kalau sudah begitu harus konsekuen juga. Di mana guru-guru agama termasuk yang memiliki keyakinan ya, dan kepercayaan itu harus terakomodasi. Paling tidak yang terakhir ini yang kami dari PDI Perjuangan itu ingin sekali memperjuangkan ya, karena hak beragama, hak berpendidikan dalam agama masing-masing dan juga kepercayaan masing-masing harus dibela oleh negara. Dan tentunya ada juga isu tentang pendidikan internasional yang
kali ini yang dibahas misalnya ada SMA-SMA yang kemudian ternyata di luar negeri toh SMA-nya nggak ada, afiliasinya nggak ada. Dibukalah pendidikan internasional ini di Indonesia dan memancing orang untuk mendaftar, akhirnya mendapatkan untung, namun sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan sekolah atau badan pendidikan yang terafiliasi. Sehingga yang akan kita buat nantinya adalah supaya pendidikan yang tanda kutip internasional itu di Indonesia harus bermitrakan, harus berafiliasi dengan badan lembaga pendidikan di luar negeri yang terakreditasi. Seperti itu. Dan selain itu kita bicara juga tentang keamanan di sekolah, bullying dan sebagainya. Hari ini bahkan bukan hanya murid yang takut di sekolah itu, tetapi juga guru juga takut. Jadi banyak guru yang minta supaya ada undang-undang perlindungan guru, karena mereka dibully bukan hanya oleh guru, tapi juga, bukan hanya oleh murid, tapi juga oleh orang tua, diancam dan sebagainya. Kita harus memastikan bahwa sekolah menjadi tempat di mana ada suasana belajar yang kondusif, kreatif, dan aman untuk semua. Dan satu hal lagi, ini terkait saya di DPR, banyak lagi yang saya kerjakan bersama rekan-rekan di mana Komisi 10 teman-teman. Nah, kalau tadi itu saya katakan hak cipta itu bukan bagian dari Komisi 10, tapi saat ini dibahas di Balek. Nah, saat ini saya juga adalah anggota Balek, Badan Legislasi, yang merupakan salah satu badan di DPR. Ada berbagai badan di DPR, rekan-rekan sekalian, ada badan musyawarah, ada badan kerjasama antar parlemen, ada badan aspirasi yang relatif baru, ada badan anggaran, dan saya tergabung dalam badan legislasi. Di badan legislasi banyak sekali fokus untuk penggarapan undang-undang baru. Ada undang-undang masyarakat adat yang sedang digarap di sana, ada undang-undang rancangan undang-undang satu data, kemudian ada juga tentang air minum dan banyak lagi. Lebih banyak fokus tentang norma-norma dan harmonisasi norma di Balek itu. Saya senang ada di Balek karena saya punya latar belakang hukum, jadi bisa langsung to the point kepada pasal-pasal. Selain itu, teman-teman, saya di dalam konteks berpartai ini, saya sekarang ini menjadi kepala BKN. Terus terang belum dilantik. Dilantiknya mungkin minggu depan atau 2 minggu depan ini. Tapi kami sudah melaksanakan beberapa tugas dalam organisasi BKN, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Kita membuat acara Imlek, Natal, nonton bareng film, kemudian beberapa acara kesenian, dan itu yang kira-kira saya sedang kerjakan. Kedepannya dengan BKN ini, Badan Kebudayaan Nasional, kita akan membuat festival desa, di mana ada dokumentasi tentang aktivitas kegiatan di desa. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika rekan-rekan, teman-teman, saudara sekalian, Pak Lut, Pak Wibowo ingin menanyakan atau mungkin menyampaikan sesuatu, silakan. Saya juga akan mencatat bersama rekan saya di sini yang sudah hadir juga. Semoga pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang menyenangkan dan yang terutama bermanfaat buat kita semua, memajukan kita semua, memajukan PDI Perjuangan, dan yang lebih penting lagi memajukan Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Once, luar biasa. Dan ini pertama kalinya saya mendengar pemaparan dari Bung Once, wakil kita di Senayan, cukup komprehensif dan membanggakan tentunya dari partai kita, PDI Perjuangan. Itu kita tidak menyebut oposisi ya, tetapi kita ini adalah partai penyeimbang dan bersuara cukup kritis di pemerintahan, untuk pemerintah. Gitu ya. Baik, banyak hal tadi sudah disampaikan. Yang akan kita cari adalah korelasi dengan kehidupan kita yang ada di luar negeri. Ya, apa saja ini yang bisa kita
kerjakan. Kan kita kan berharap supaya Bung Once ini kan satu-satunya wakil kita dari dapil luar negeri kan, gitu. Jadi kita sih berharap sering-seringlah kita ini ngobrol gitu kan, karena kami ini orang-orang Indonesia yang di luar negeri ini bukan hidup tanpa masalah ya, kita juga punya masalah gitu kan, yang perlu juga disampaikan gitu. Dan saya mau menyapa dulu kawan-kawan yang hadir di sini, Mbak Yeni, Halo. Mbak Femi, Mbak Jenny, Pak Amirul, lalu Mbak Dewi, Pak Chandra Rajasa, lalu ada kawan kita juga dari Saudi. Eh, Welcome ya dari Sekretariat DPLN PDI Perjuangan Saudi, lalu ada Pak Herbert Sinaga, ada Pak Wayan, lalu ada Mbak Julia Vos, ada Mama Wawa, ada Mbak Triambar, lalu Mbak Jehana, lalu Mas Budi, Pak Jerry dari Amerika, dan saudara kita Halo, SM. Di RSM boleh ditulis namanya biar kita tahu. Nanti biar disampaikan ke Ibu Mega juga ya, Ibu Ketum, bahwa kita di luar negeri ini bergerak gitu, Bung Once, gitu ya. Hmm. Kita ini bukan hanya nama saja di luar negeri ini, tetapi kita sungguh-sungguh membawa ide-ide partai di Eropa, Amerika, di Timur Tengah, di Asia begitu. Lalu juga ada kawan kita yang baru masuk, Mbak Eva dari Belanda. Nah, cukup cukup representatif, Bung Once, malam hari Ini ini. ya. Ya. Nah, baik. Sekarang saya akan langsung membuka keran untuk curhat, gitu kan. Jadi bayangkan kawan-kawan bahwa kita ini, ya kita kan tidak bisa ke Senayan, ke Jakarta kan, kita nggak bisa Hmm. geruduk kantornya Bung Once, rame-rame bawa spanduk gitu kan nggak bisa. Ya inilah kesempatan kita sekarang ini, kita bisa bayangkan kita ini sedang audiensi dengan wakil kita. Biasanya wakil itu kan nurut sama yang diwakilin kan, gitu biasanya Betul, betul. mestinya begitu. Jadi kawan-kawan, apapun yang kawan-kawan pikirkan, keluhkan atau hadapi di luar negeri, silahkan boleh boleh angkat tangan, boleh langsung buka mic-nya untuk menyampaikan konkret permasalahan apa, bisa berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Once dengan Komisi 10, tetapi juga bisa hal-hal yang di luar Komisi 10, gitu kan, karena hidup kita kan bukan hanya dalam Komisi 10 aja kan, gitu kan. Masalah kita kan dari berbagai komisi. Ada berapa komisi? Ya, ya, ya. Ada berapa komisi Bung Once di DPR RI? Ada 13. Nah, itu Jadi masalah 13. ada 13 13. tempat ya. Masalah kita itu banyak sekali loh Bung Once. Jadi kita tidak akan fokus hanya Nah, Komisi ya. 10 saja, tapi nanti tolong Bung Once dan Mbak Sandy ya, tolong dicatat keluhan-keluhan kami yang ada di luar negeri, tolong dibicarakan di Indonesia. Oke, saya sudah melihat ada 200 tangan ini yang terangkat. Nah, silakan Mbak Dewi. Duluan Mbak Dewi. Aduh, maaf. Saya, Pak. Saya, Dipilih. Pak Ya, Romo. silakan. Oh, terima kasih. Maaf sekali kalau saya jadi duluan. Terima kasih Bang Once, terima kasih Pak Pendeta, teman-teman semua. Maaf tadi juga saya agak tergopoh-gopoh, jadi seadanya yang ada. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Tertarik dengan tugasnya yang mulia Bang Once mewakili kami rakyat-rakyat se-Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sangat mulia. Mudah-mudahan amanah. Dan saya sebetulnya tertarik sekali untuk sedikit ya ada sedikit juga yang agak kecewa di Indonesia, tapi mungkin itu semua teman-teman juga sudah paham kemana arahnya. Namun kalau saya lihat ini ingin melihat membagi sedikit, men-sharing sedikit apa sih yang ada di Jerman yang saya ketahui contohnya mengenai pendidikan, terutama pendidikan keahlian, begitu. Kalau diperbolehkan. Demikian contohnya saya melihat, kebetulan saya bergerak di bidang swasta,
Sehingga banyak sekali pemuda-pemuda tenaga keterampilan yang tidak memungkinkan kuliah bisa terserap di masyarakat. Itu adalah di Jerman, begitu. Nah, berkaitan dengan tema yang bidangnya Bang Oce adalah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya teringat kembali saat Pak Ganjar, beliau berkunjung ke Jerman dan kami bertemu dan kami bangga sekali. Saya menitipkan satu buku saat itu adalah buku mengenai Ausbildung, mengenai pendidikan keterampilan. Jadi di Jerman itu kalau tidak salah baca saya terbuka sekitar sampai 500 bidang keterampilan, kejuruan. Jadi saya itu bermimpi kapan Indonesia seperti di sini begitu. Nah, ke situ arahnya. Terus kaitannya dengan kewirausahaan. Nah, contohnya kami bergerak di bidang teknik, hardware, dan software. Jadi apabila ada suatu anak, jadi di sini untuk diketahui, mungkin teman-teman yang dari Jerman lebih tahu dari saya. Jadi kita mengenal dual sistem dalam bidang pendidikan. Jadi apabila tidak bisa langsung menuju kepada arah yang sesuai dengan nilai yang dikategorikan ideal, maka adalah sistem lain untuk dialihkan dulu ke bidang yang mereka sukai begitu. Contohnya apakah itu teknik, apakah itu IT, apakah itu kaufmanis, keuangan, administrasi dan sebagainya. Jadi ada pendidikan kejuruan dahulu dan itu harus. Kalau misalkan kita ada dari sekolah dasar di sini itu 5 tahun, nah itu nanti sudah dibagi langsung begitu. Ya ini nggak mesti sama sih. Hanya intinya saya hanya ingin bahwa di sini ini apabila mereka anak-anak itu tidak terserap dalam uh, pendidikan kejuruan, kalau yang bisa langsung kuliah ke Arbitur namanya di sini, gimnasium Arbitur udah langsung itu sudah bukan tema lagi. Tapi yang misalkan yang dua sistem yang tidak terserap karena berbagai hal, apakah misalkan mereka itu legastiniker sehingga tidak memungkinkan kognitifnya bisa langsung sesuai dengan yang lain dahulu sehingga ada perpotongan semacam fungsi motorik dan sebagainya. Padahal mereka itu tidak bodoh begitu. Nah, sehingga dalam 3 tahun pendidikan, setelah itu mereka harus bisa diserap di pekerjaan. Nah, dalam 3 tahun pendidikan setelah praktek pendidikan dasar, pendidikan kelas menengah atau SMP-nya menengah pertama, katakanlah di sini ada Hauptschule, Realschule, nah setelahnya adalah pendidikan kejuruan. Apabila tidak bekerja itu di sini, apabila tidak terserap di bidang pekerjaan di sini dianggapnya adalah penganggur, harus mendaftarkan diri. Nah, ini mungkin untuk Indonesia karena wilayahnya luas, orangnya banyak, tapi apapun semacam sistem alangkah indahnya apabila anak-anak muda itu bisa distrukturkan, dijuruskan begitu ke dalam keterampilan sehingga mereka itu tidak kalang kabut, tidak banyak dikatakan tenaga-tenaga tidak ahli. Nah, jadi Terima di sini kasih, Mbak Dewi. Bisa terima kasih. singkat, sudah selesai? Iya, saya kira hanya itu saja. Jadi saya itu berharap Indonesia karena potensi dari demografi adalah penduduk mudanya tinggi sekali Oke. untuk bisa diserap di kemudian hari kapanpun dengan sistem yang terus struktur. Yang saya ketahui di Jerman sangat sudah Ya, terstruktur. Demikian saja. Mudah-mudahan mungkin siapa tahu bisa studi perbandingan. terima Gitu. kasih, Mbak Dewi, ya, Terima kasih. untuk wawasan untuk bisa komparasi ya dengan Jerman juga dan dengan negara lain. Bapak Ibu, kalau usahakan singkat ya, 3 menit gitu masing-masing. Maaf tadi. Silahkan Mbak atau Mama Wawa, boleh silahkan buka videonya ya, biar kami kenal, biar kami tahu. Nah, gitu. Silahkan, langsung poinnya mana tadi Mbak Wawa tadi? Nah iya, terima kasih Pak Jerry. Saya melihat angkat tangan Pak Jerry. Kita urutkan aja. Mbak Wawa tadi hilang. Sekarang dari Arab Saudi, kawan kita dari Arab Saudi, Pak Sarip kah ini? Kecil, jauh sekali. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Syarif Rahmat dari DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia. Yang terhormat Pak Once, saya mewakili kawan-kawan PDI Perjuangan di Saudi mengucapkan terima kasih kepada Pak Once yang telah membantu beberapa minggu lalu terhadap 4 PPLN di Saudi Arabia, PPLN Mekah, Madinah, Jeddah, dan Riyadh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mewakili kawan-kawan mahasiswa Universitas Terbuka di Saudi Arabia mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Once yang telah membantu memperjuangkan aspirasi kita soal skema UAS beberapa bulan lalu. Ya, alhamdulillah aspirasi kita didengar oleh panitia Universitas Terbuka. Baik, di sini Pak, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. DPLN PDI Perjuangan Saudi itu punya program, salah satunya mengenai pendidikan untuk merangkul aspirasi suara pekerja migran Indonesia, yaitu memberikan program Indonesia Pintar kepada anak-anak PMI yang bersekolah di Indonesia. Selama ini DPLN Saudi Arabia menggunakan kota yang diberikan oleh Pak Ahmad Basarah dengan Bu Mercy. Nah, cuman setelah kita sosialisasikan, yang kita promosikan adalah mereka berdua, bukan dari dapil luar negeri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya meminta kepada Pak Once, mungkin sekiranya untuk ke depan Saudi Arabia bisa mendapatkan kota untuk mengajukan program Indonesia Pintar kepada anak-anak PMI yang bersekolah di Indonesia. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini mungkin di luar bidang Komisi 10, cuma mungkin bisa dibantu aspirasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia. Selama ini setiap PMI yang mau pulang ke Indonesia bawa handphone supaya bebas dari bebas biaya cukai. Misalnya bawa iPhone 17 supaya bebas biaya cukai, TKI itu harus menunjukkan ePMI, kartu PMI. Sedangkan mayoritas pekerja migran Indonesia yang di Saudi Arabia itu nggak punya kartu PMI karena mereka udah berpuluh-puluh tahun di Saudi Arabia. Dan pihak kedutaan sempat memberikan opsi untuk menggunakan surat lapor diri. Nah, cuman masalahnya pihak bea cukai ini di Indonesia di bandara sering beda pendapat. Sebagian mengakomodir, sebagian lagi tidak mengakomodir. Oleh karena itu, saya minta tolong mewakili kawan-kawan PMI yang di Saudi Arabia, mungkin Pak Once bisa bantu memperjuangkan hal tersebut. Ya, misalnya tidak perlu menggunakan kartu PMI, tapi bisa menggunakan surat cuti melalui surat lapor diri yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Mungkin itu saja aspirasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Syarif. Salam ya untuk kawan-kawan di Saudi. Siap. Semuanya sehat. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung ke Mbak Julia. Mbak Julia ini ada di negara mana, Mbak Julia? Halo, selamat salam 24 jam deh ya, karena tempatnya di mana-mana. Ya, Saya Halo. saat ini posisi di Jerman. silakan. Kebenaran saya juga masuk working group dari KP2MI untuk perlindungan pekerja migran di Indonesia ya. Yang saya ingin bawakan itu, saya sangat bahagia ya Pak Dwi kemarin berkunjung ke Jermani untuk memetakan dan membantulah membukakan jalan. So it's a G2G program supaya anak muda kita bisa mendapatkan peluang lebih di Jermani, karena kita memang butuh tenaga dan kita itu negara yang surplus tenaga. Dengan keadaan sekarang di Indonesia yang tadinya saya sudah yakin kita akan bisa menyerap
tenaga muda kita dalam keadaan population booming ini, tapi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena boomingnya tenaga kerja itu terus berjalan, sedangkan ekonomi naik turun. Kalau nggak ada tenaga kerja, berarti kita harus membantu anak-anak muda kita mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Yang saya nggak tahu nih terus terang, ini bisa dibantunya dari mana oleh Pak Once yang di Komisi 10. Tapi saya rasa ini juga is connected to pendidikan ya. Yang saya ajukan waktu itu bagaimana dengan rumah atau pondok integrasi di Jerman. Karena saya pribadi itu mengalami sulitnya untuk bisa adaptasi di Jerman. Jerman dan Indonesia itu sangat-sangat berbeda dalam cara hidup, bagaimana everything is so different, dari buang sampah sampai bagaimana harus bertingkah laku itu sangat jauh. Jadi dari pondok integrasi itu saya berharap kalau mungkin dari penyampaian saya di sini ini bisa dijadikan sesuatu yang istilahnya kepentingannya bisa dinaikkan lah ya. Karena saya merasakan anak-anak muda ini kalau sampai ke sini tuh kasihan sekali kalau mereka itu, saya dulu waktu datang ke sini pertama kali ya, padahal saya sudah sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, untuk adaptasi itu masih sulit. Dan sekarang salah satu tenaga yang sangat-sangat dibutuhkan di Germany ini karena aging population itu adalah Pflegerin atau bilangnya apa ya? Mbak Dewi Skiba itu namanya apa kalau Pflegerin itu tenaga nurses, nah. Masih saya dan Ibu Dewi Skiba ini kebenaran satu negara dan kita juga sama-sama satu klub. Yang mengurus orang-orang tua itu loh, di rumah orang tua dan yang mengurus di rumah sakit. Itu kita perlu banyak sekali. Tapi mengurus orang tua itu satu, perlu bahasa yang bagus, dan kedua itu perlu sebenarnya pengertian mengenai cara masak, bagaimana membantu mereka di sini. Jadi pondok budaya itu saya harapkan di mana kita memberikan, istilahnya menggandeng tangan adik-adik kita yang ke sini ini untuk tahu bagaimana caranya, karena kalau misalnya bisa mengerti in detail mengenai kultur di Germany, itu akan mengurangi juga rasa sakit hati dari pendatang dan akan menaikkan nilai tenaga kerja Indonesia di Germany. Jadi nanti nggak ada yang bilang, aduh orang tenaga kerja Indonesia ini bukan main deh, nggak ada bagusnya gitu istilahnya. Jadi jadi pondok integrasi itu yang saya harapkan bisa didukung untuk bisa ada di Germany dan bisa membantu adik-adik kita yang mau Ausbildung atau yang mau kerja, karena saya melihat ini dari pihak Dirjen Tenaga Kerja sudah memang arahnya ke sana ya. Itu saya rasa menjadi bagian yang sangat penting. Itu yang akan saya bawa, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia. Pondok integrasi. Boleh ini kawan-kawan catat ini jadi referensi untuk DPLN lain ya. Karena di semua negara ini memang perlu integrasi dan biasanya kan mereka diurusi oleh lembaga lokal masing-masing negara untuk integrasi. Bagus juga ini kalau kawan-kawan DPLN boleh upayakan ini untuk adanya pondok integrasi. Ya, karena kalau maaf ya, saya tambahin lagi. Integrasi kalau memang kayak Jerman ini, negara Jerman ini bukan main ya. Usaha mereka untuk melakukan integrasi itu bukan main. Dikasih sekolah, Ausbildung, kursus bahasa, pendidikan yang lain. Tapi itu kan dari sudut pandang mereka ya. Sedangkan yang mengerti kesulitan kita sebagai orang Indonesia di sini itu ya kita-kita. Dan saya terus terang sangat bangga dengan diaspora di Germany, bagaimana aktifnya kita itu membantu adik-adik, mengangkat budaya kita. Kita aktif sekali main musik, mode show pakaian. Kita itu yang jauh dari Indonesia, salah satu pelepas rindu itu ya mengangkat budaya kita. Ibu Dewi Skiba ini aktifnya bukan main loh. Dia itu penari, selain punya bisnis ya, kita tampil di mana-mana. Kita itu diaspora aktif di sini. Jadi ini ide saya yang saya harapkan saya dapat dukungan, nggak tahu bagaimana, saya tahu bagaimana pentingnya dan saya tahu bagaimana saya bisa mengorganisir orang-orang dari Indonesia di sini. Saya nggak bilang untuk kerja dapat gaji loh. Kita semua di sini itu volunteer.
Ya. Tapi kita juga perlu dukungan pemerintah. Karena kita juga kan bukan orang kaya yang punya duit buat dipakai-pakai bikin apa-apa ya. Ya. Kita kerjakan, kita koordinir. Tapi tolonglah pemerintah itu siapkan tempat. Oke. Karena saya nggak bisa beli rumah atau sewa tempat untuk itu. Tapi saya bisa mengkoordinir dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dari paguyuban Indonesia kita untuk gantian menjadi volunteer. Kalau kita punya satu aja di NRW itu provinsi di mana saya tinggal, nanti kita kembangkan ke provinsi lain, dan kita juga harus koordinir dengan pihak botshop di Indonesia ya. Karena itu salah satu pintu gerbang, satu pintu di mana hal bisa lebih mudah dikontrol ya. Karena yang memberikan izin kita juga bekerja sama dengan mereka mengatakan ini loh persyaratannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia. Baik. Sama-sama. Tadi Mbak Sandy angkat tangan, tapi sebelumnya saya ke ini dulu ya, ke Pak Jerry dulu. Pak Jerry CEO dari Amerika. Silakan Pak Jerry. Halo, selamat malam. Waktu Jakarta, Bung Once, Bapak Ibu di Eropa. Selamat kenal. Saya di Colorado, Amerika. SK terakhir saya sebagai advokasi pembela hak warga negara Indonesia di Amerika ya. Ditandatangani oleh Bu Mega dan Pak Hasto dari 2015-2020. Saat ini organisasi PDIP kami di Amerika vakum karena terakhir tidak dikeluarkan SK. Itu informasi terkait saya di sini. Tapi concern kita terhadap kondisi bangsa melalui PDIP tetap ada komunikasi bersama teman-teman di sini. Nah, saya langsung ke topik. Ada dua hal saya lihat dari posisi Bung Once. Pertama, dia terpilih dari luar negeri. Artinya ada hak kita untuk menyampaikan suara lewat Bung Once. Nah, kedua dari Komisi 10, yaitu bidang pendidikan. Itu berarti ada 2 poin ya yang saya akan sampaikan. Yang pertama mengenai keimigrasian terkait masyarakat Indonesia yang banyak datang ke sini mencari kesempatan hidup. Tanda kutip mereka sendiri adalah korban kondisi ya, baik ekonomi atau politik di Indonesia. Mereka tiba di sini dengan susah payah bisa bekerja tanpa surat, dan berjalannya waktu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempersulit mereka. Sehingga mereka harus mengambil langkah, ada dua, petisi dari perusahaan atau petisi dari keluarga, atau mereka mengajukan political asylum. Dan karena mereka tidak punya yang pertama, petisi dari perusahaan atau dari keluarga atau anak, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk political asylum. Tanda kutip juga itu seperti mengkhianati negara. Walaupun sebenarnya hati pikiran mereka tidak. Sehingga waktu mereka ambil political asylum, mereka bisa dapat green card, bahkan udah ada yang citizen. Nah, yang masalahnya yang green card ini, semenjak 2 tahun terakhir ini, tidak bisa memperpanjang paspor mereka. Dilema buat masyarakat kita ini. Mereka mendapatkan jalan, bisa hidup kerja secara legal, mengorbankan dengan mengambil hak politik asylum di Amerika, ya, tapi mereka tidak bisa memperpanjang. Dan ini bukan 1-2 orang, puluhan ribu orang, ya. Nah, ini bisa diperjuangkan mungkin dengan Komisi 3 ya, atau Komisi 1 ya, bidang luar negeri oleh Pak Once untuk disampaikan lewat partai PDIP bagaimana memperjuangkan masyarakat kita. Dan dominasi juga mereka adalah pemilih-pemilih PDIP di Amerika. Itu yang poin pertama yang saya sampaikan. Terima kasih kalau bisa dicatat oleh asistennya Pak Once sebagai catatan. Yang poin kedua mengenai pendidikan. Yang saya lihat, pendidikan kan itu adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas bangsa kita, ya, bangsa Indonesia. Tapi yang saya kecewakan, kita tidak fokus dengan perkembangan zaman. Ya, kita bicaranya bukan yang sektor swasta ya, universitas swasta, tapi yang dari pemerintah, baik dari regulasi aturannya. Ya, yang saya agak kecewa, saya udah lihatnya lebih banyak perbandingan di sini. Kenapa kita masih mengkotakkan posisi agama yang harus didukung untuk sebagai kontrol moral? Sementara Indonesia sudah gagal kalau bicara agama.
peragama pun, agama apapun, koruptor banyak, ya ketidakadilan banyak. Kenapa harus dialokasikan 55 triliun itu untuk sesuatu yang gagal? Kenapa kita tidak membuat satu pilot project bagaimana Indonesia ini moral bangsanya bisa takut gitu seperti buang sampah di Jepang atau chewing gum di Singapura, takut, ya, sehingga tidak perlu kita kerucutkan dengan mengotak-ngotakkan agama yang mudah sekali untuk dipolitisasi, bahkan untuk menjadi pertentangan antar sesama kita. Nah, karena ini agama sebagai fondasi utama kualitas, seharusnya bikinlah pilot project terkait topik-topik yang bisa membuat kemajuan, ya, dari sisi apapun, dari pendidikan, dari moral, ya, keahlian, sehingga kita nggak maju mundur, ngomong terus 26 tahun reformasi masih terbelakang. Itu yang disayangkan. Nah, kesempatan Pak Once mungkin bisa lebih kritis melihat persoalan anggaran itu, ya. Mungkin bisa bikin sekolah-sekolah online yang lebih efektif dengan database yang lengkap. Seseorang bisa, dia mungkin suka musik seperti Pak Once, dia cukup masuk ke online. Bagaimana grade A, B, C, gitar, atau gimana beat, drums, hanya lewat online tanpa harus ke dalam kelas khusus. Nah, nanti diujinya Pak Once bisa bikin satu lembaga yang melegitimasi mereka untuk diluluskan, diuji, sehingga mereka lulus dapat peringkat misalnya ahli drummer, ahli gitar, ya. Nah, banyak sekarang dengan keterbukaan aplikasi dan sosial media dengan internet ini, mudah-mudahan Pak Once bisa bekerja sama dengan Departemen Pendidikan untuk lebih forward kita melihat perkembangan zaman ini. Jangan kaku lagi, jangan mengkotakkan dengan yang tidak efisien lah. Ya. Banyak peluang yang bisa Pak Once lakukan lewat Komisi 10, ya, dengan kebijakan pendidikannya, bekerja bersama dengan Departemen Pendidikan, memajukan, mencerdaskan anak-anak kita tanpa harus dipolitisasi, dikusut, apalagi sampai diadu domba dengan hal-hal yang tidak penting. Mungkin itu aja Pak Once, terima kasih. Terima kasih, Mbak Jerry. Terima kasih. Mantap. Bagus sekali masukannya. Luar biasa, Pak Jerry. Terima kasih, ya. Salam kenal juga untuk kawan Terima kasih. di Amerika. Lalu ada Mbak Jenny Sinaga. Apakah akan buka mic dan buka kamera untuk menyampaikan atau mau saya bacakan? Silakan Mbak Jenny. Hai, ya, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Saya tinggal di Swedia udah 33 tahun dan masih bisa bahasa Batak saya. Jadi selalu cinta Indonesia dan banyak sekali klien kita di Swedia. Kebetulan saya dan suami berusaha untuk jual beli dan bangun kapal tanker dan ferry. Sebenarnya simpel saja, kita ingin buka Indonesia lah yang membuka wadah untuk kita bawa klien kita ke Indonesia. Nah, itu untuk sudah bertemu dengan 2 menteri, cuma kenapa melempem gitu dia. Dan ada cerita dari orang juga, berapa M Bu, Mbak, Kak, gitu, apanya gitu. Ya kalau sekian investmentnya mau diinikan, kita juga harus dapat untuk ketemu sama menteri, gubernur, terus terang aja ya, ada list price-nya, price list-nya. Jadi saya ingat waktu dulu saya pernah diminta, karena masih ini kan ikut Abang None waktu itu ya, jadi dekat dengan Gubernur Jakarta. Belum pernah saya meminta ke seseorang. Dan kebetulan tadi Bung Once bilang BPPT juga. Ibu saya juga sekretaris wakil menteri Pak Habibie dulu di sana tahun 82, 87 gitu. Belum pernah dia meminta, ibu saya itu meminta ke seseorang apapun, sepeser uang atau minyak wangi atau apalah gitu. Tapi ada yang dari dulu
udah 33 tahun saya di sini tinggal, tapi sampai sekarang itu masih ada itu cerita price list itu. Jadi saya tuh ke anak-anak saya dan ke suami saya tuh malu. Jadi, saya mau bercanda sedikit tadi, komisi 10, Bung Once, tapi yang ini komisinya miliaran maunya mereka. Bagaimana solusi kita untuk hal itu, kebudayaan yang jelek ini? Supaya saya dan suami punya banyak klien, bisa dibawa ke Indonesia. Dan cita-cita saya itu sekian persen dari 1% yang kita ambil untuk komisi. Itu kita mau kasih untuk pendidikan. Itu kapan bisa terjadi? Gitulah dari saya. Ya. Kalau bisa ada bantuan untuk membuka jalan, memperbaikilah supaya enak kita berbisnis, enak juga kita bersaudara dan berteman. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Mbak Jenny. Wih, mengagetkan juga ini ada price list-nya. Itu kan? Tolong Bang Once itu segera dibereskan kayaknya itu mesti. Ya, baik. Mbak Thank you. Wawa, Iya, iya. Mbak Jenny. Mama Wawa, silakan buka kamera ya. Buka. Ya, sekarang saya baru tadi kebetulan lagi ada telepon. Aku Ya. Silakan. ya, selamat siang, selamat malam, selamat sore Ya. untuk semuanya, spesial untuk Bang Once. Kebetulan saya dengan Mbak Jenny sama-sama tinggal di Swedia dan saling bekerja sama-sama ketua untuk perkumpulan Indonesia, kalau Mbak Jenny di Stockholm, kalau saya di Gothenburg ya. Dan kebetulan juga saya guru untuk anak-anak usia 1 sampai 10 tahun. Nah, yang saya ingin, dan ini udah sering saya kasih ini ya, tukar pikiran dengan KBRI, dengan mengenai kalau Bang Once tadi bilang moral kita, etika kita itu seharusnya itu, kebetulan saya sekarang kerja di usia 1 sampai 5 tahun. Disitulah dasar kita harusnya belajar etika dan moral. Kalau agama, Swedia semua udah tahu kalau agama itu nggak ada ya. Mereka jauh dari percaya ke Tuhan. Cuman menghargai lingkungan dan alam itu ditetapkan dari usia 1 tahun. Yang mau saya bilang itu Indonesia katanya, apalagi sekarang ini program pemerintah dengan katanya untuk meningkatkan kesehatan anak, pikiran anak itu dengan MBG. Nah, Swedia itu salah satu negara pertama yang menggratiskan makanan loh. Untuk di kayaknya seluruh dunia ya, negara pertama. Tapi mereka buat awalnya itu bukan dari makanan gratisnya. Mereka itu sekolah dulu gratis sampai universitas. Dan yang kuliah itu pun juga mereka dikasih uang sampai ke universitas gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Saya sangat-sangat menyayangkan MBG yang hanya jatuhnya ke korupsi loh, Mas, Bang Once. Apa nggak bisa itu dihapuskan? Bagaimana caranya PDIP untuk sebelum adanya MBG itu apa tidak ada studi banding sebelumnya ke negara-negara yang sudah memakai makan gratis? Apakah mereka dulu memakai makan gratis dulu baru sekolah gratis gitu? Ya. Cukup Mbak Wawa. Iya. Terima kasih Mbak Wawa. Makasih, sama-sama. Oke. Mbak Sandy tadi angkat tangan mau menyampaikan keluh kesah juga sebagai stafnya Bang Once. Enggak, tadi kepencet, maaf. Oh, kepencet. Oke. Saya kira ini ada masalah apa. Oke. Baik. Saya welcome dulu ya teman-teman dari Malaysia. Lalu
dari mana lagi nih? Mbak Yulia Diah, dari negara mana nih? Saya boleh ditulis negaranya. Lalu Pak Wayan Suryana, welcome ya. Saya dari Austria. Mbak Endah, ya. Ya. Mau ada unek-unek, silakan ya. Yang belum. Oh ya, saya ikut mendengar aja. Oke, terima kasih. Mbak J, silakan Mbak Jana, unek-uneknya. Halo semua, salam. Saya Jehana, tinggal di Jerman. Di sini teman-teman yang tinggal di Jerman juga banyak yang datang, saya lihat ya. Salam buat semua, salam Mas Once. Halo. Saya mau percepat saja ya. Di Jerman tentunya sudah lama selalu memperbincangkan tentang dua kewarganegaraan yang dari dulu kita WNI yang tinggal di luar negeri mengharapkan adanya pemerintah Indonesia melegalkan dua kewarganegaraan. Tapi sampai sekarang ya dulu kita mengharapkan Pak Jokowi ya, kita sudah selain sekarang saya dengar ada sedang mungkin entahlah itu masih berupa wacana atau penggodokan regulasi dari pemerintah dan DPR yang katanya ada berkewargaan ganda tapi terbatas. Ya mungkin teman-teman dan Mas Once juga sudah dengar atau enggak bisa melihat beritanya. Ya saya lihat sih teori aturannya sih memang bagus, tapi apakah dalam pelaksanaannya nanti ya tidak akan jadi proyek apa ya diuangkan atau hanya kebutuhan yang orang-orang yang mampu gitu. Lalu ya ini hal ini mungkin buat Mas Once di luar di Komisi 10 ya. Dari saya ide yang buat di Komisi 10 juga terkait dengan adanya berita perobohan rumah adat Tongkongan di Toraja ya bulan Desember dulu kalau nggak salah. Itu sangat menyedihkan sekali. Di Jerman banyak bangunan-bangunan kebudayaan yang dilestarikan, bahkan dijadikan tempat wisata yang mungkin bisa yang oleh pemerintah maaf saya di kepala bahasa Jerman jadi yang disupport oleh pemerintah bahkan belum lama juga saya ada ke liburan ke negara Skandinavian di negara Skandinavian contohnya rumah-rumah zaman Viking dulu yang mereka lestarikan dan bisa jadi masukan pemerintah juga. Jadi mungkin itu unek-unek dari saya mengenai yang bisa mungkin Mas Once di Komisi 10 juga diutarakan. Indonesia itu kaya raya yang banyak suku budaya dan bahkan pasti bangunan yang bisa dilestarikan juga banyak. Jangan sampai terjadi lagi seperti
ya di rumah ada tongkongan itu terjadi. Ya, yang bangunan yang berusia 3 abad yang mestinya ya pemerintah juga ikut dalam pelestariannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Jahana, menambah tanggung jawab pekerjaan untuk Bung Once. Bang Herbert Sinaga, silakan. Boleh buka mic-nya dulu, biar kita dengar suaranya. Terima kasih Pak Lut, terima kasih sudah diundang kita ya. Selamat sore, selamat malam Pak Once dan teman-teman semua. Halo, selamat malam. Selamat malamnya di sini masih sore, masih jam berapa ya? Jam 5 sore. Ya, gini sedikit saya mau unek-unek, orang bilang curhat lah ya. Jadi gini Pak Once, kita kan di sini sebenarnya ada beberapa masalah ya. Yang pertama adalah kebanyakan orang Indonesia ini di sini sudah lupa diri. Lupa diri artinya anak-anak sudah sulit bahasa Indonesia, terus mereka juga sulit. Nah, jadi ini kita bingung mau bikin apa ini kita sekarang untuk mereka. Kebetulan saya 7 tahun jadi ketua Bonapa Sogek UK, orang Batak di UK selama 7 tahun, terus sekarang jadi penasihat. Kita berulang kali mengundang orang untuk melakukan pesta budaya, tapi sedikit sekali yang berinteraksi. Ini karena memang hubungannya dengan KBRI. Kita tidak bisa menggunakan fasilitas KBRI. Karena mereka mengatakan, oh kita lagi hemat biaya. Ini kesulitan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita minta pinjam ruangan pun sulit. Waduh, dulu gampang sekali, tapi semenjak pemerintahan Prabowo, ini sudah sulit sekali kita minta pinjam ruangan itu sudah sulit. Malah tahun lalu, tahun 2025, kita nggak bisa sama sekali. Nah, sekarang karena kita berangkat dari partai, saya mau coba dari partai pendekatan. Begitu saya ngomong dengan KBRI, oh kita tidak melayani partai, kita tidak hubungan dengan partai. Jadi kita tidak punya hubungan dengan mereka. Jadi otomatis kita tidak bisa masuk. Jadi kesulitan kita jadi nggak tahu gimana. Dari Bonapa Sogek saya udah masuk. Mereka katakan ya silakan bikin program, kita bikin program, tapi sulit karena kenapa? Media yang kita bisa berikan kepada halayak Indonesia di UK ini hanya melalui media KBRI. Ya. Ini yang sulit kita masuk. Jadi akibatnya kita hubungan dengan sosial budaya dari KBRI pun sulit. Jadi permasalahan ini nggak sampai di situ aja. Jadi kadang-kadang kita pun mau bikin satu acara pun KBRI tidak terlalu support sama kita. Nah ini kesulitan kita sekarang. Dan berikutnya untuk yang kedua adalah masalah pekerja migran yang musiman 6 bulanan. Banyak teman-teman kita, mungkin ini bukan bagiannya Pak Once ya, tapi mudah-mudahan bisa diberikan masukan atau bagaimana ya untuk pekerja migran. Kita 6 bulanan kita di sini, pekerja itu habis 6 bulan mereka kabur, nggak tahu kemana. Jadi harusnya pulang dan juga rupanya mereka pun banyak melalui agen-agen yang nggak jelas. Sampai di sini pun sampai mereka harusnya 6 bulan, 3 bulan mereka namanya udah nggak jelas. Gaji nggak dibayar, padahal kontrak ada, tapi kontraknya nggak jelas. Jadi mungkin sama seperti teman-teman kita yang di Timur Tengah atau di Taiwan atau di mana ya, itu sempat kita bicara kemarin waktu di Kongres. Tapi kelihatannya kita belum ada dapat jalan keluar. Kita nggak tahu kita mau kasih advice hukum, karena kebetulan kita punya bagian hukum juga, sarjana hukum, dia tahu hukum di sini dan hukum Indonesia, tapi dia nggak berani maju, karena atas nama bagaimana? Kita mau atas nama partai, KBRI sepertinya kita nggak bisa masuk. KBRI lepas tangan untuk pekerja migran. Kita nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi ini salah satu yang muncul. Banyak sebenarnya masalah, cuma mungkin waktunya nggak bisa kita 3 menit ya. Jadi ini sedikit masalah yang bisa kita tampilkan. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu Pak Once, nanti kita bikin temu bicara sama UK gitu ya Pak Once, biar nanti banyak teman-teman kita mau ngomong nih. Siap Pak. Jadi biar nanti kita bisa, karena
Nggak mungkin kalau cuma di kelompok banyak ini kan saya juga harus ngerti, tahu diri dong ya istilahnya. Nanti kalau dari UK ini bisa banyak kita atur waktunya 1 jam 2 Ya. jam untuk UK aja gitu loh Pak Once ya. Oke Pak Herbert, oke. Siap. Siap. Itu aja, terima kasih banyak Pak Once. Monitor. Terima kasih Bang Herbert, luar biasa ini. Ya Pak Herbert. USA juga nggak mau Dicatat Pak kalah. Herbert, sudah dicatat. Silakan Pak, Bung Pak Jerry. ya, USA juga nggak mau kalah. Nanti kita perlu bikin juga khusus USA. Siapa Pak Jerry ya. Ya, Boleh Pak. Jadi pertemuan ini pertemuan Siap, Pak taktis ya, Jerry. kita ini ketemu semua ya. ya bagus ini. Ini Boleh Pak, boleh Pak. lengkap. Siap. Ya. Sekarang kita kasih waktu dulu buat Pak Wayan Suryana dari Jerman. Silakan. Selamat sore, selamat malam. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kenal, saya Wayan dari Sekretaris Jenderal DPRN PDI Perjuangan Jerman. Mau singkat aja nanya, karena kemarin banyak laporan dari teman-teman tentang masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Jadi banyak sekali teman-teman yang melalui agen-agen di Indonesia, mereka membayar begitu mahal dan sampai di sini mereka terlantar gitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban. Nah, apakah ada solusi mungkin dari Bang Once, bagaimana solusi di pemerintahan dengan pendidikan atau sistem ketenaga kerjaan pengiriman ke luar negeri agar mereka kan kasihan sampai ada yang sampai jual sawah, minjem uang sana sini, dengan iming-iming mereka bisa kerja kontrak 2 tahun, kontrak keluar, tapi tidak ada perusahaan yang terima di sini begitu loh. Jadi ditipu mentah-mentah sama agen-agen di rumah, dan akhirnya mereka terlantar dalam sini, pulang tidak bisa, pulang juga mereka nanggung karena hutang masih numpuk itu loh. Karena kalau bukan kita yang membantu siapa lagi? Mungkin Pak Once bisa kasih atau rapatkan di DPR jalan keluarnya bagaimana kita bisa menertibkan agen-agen liar ini, dan mereka harus minta pertanggungjawaban bantuan kemana. Jadi itu sih, sisanya yang lain sih sudah disampaikan sama rekan-rekan yang lain, dan kedepannya saya berharap sih agar diaktifkan lagi tukar pelajar sistemnya kalau dulu ada ya. Jadi kita Indonesia diberi kesempatan untuk bertukar belajar atau praktek kerja di luar negeri lah istilahnya. Jadi biar mereka generasi muda itu punya pengalaman baru, biar dia bisa melihat biarpun dengan ini dari dana pemerintah, jadi mereka punya pengalaman sedikitnya, di luar negeri sistem kerjanya seperti ini. Mungkin itu bisa mendidik mental mereka, suatu saat mereka pulang, mereka bisa menerapkan. Mungkin bisa dibantu nanti atau aturannya, arahannya kemana, biar kami juga yang bergerak di akar rumput di sini menerima masukan dan inspirasi dari teman-teman, bisa membantu mereka mencari solusi kemana mereka harus. Begitu aja Bang. Terima kasih atas waktunya semua, dan semoga kita tetap solid dan merdeka. Semoga wadah ini dengan melalui Partai PDI Perjuangan, kita tetap memegang teguh amanah dan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Merdeka. 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 Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Bung Once, ini kan belum semua negara muncul ini. Kan masalah kita itu ada di berbagai negara ini. Dari Polandia juga belum muncul. Kita belum punya wakil di sana. Terus dari Ceko juga ada. Dari luar Eropa juga banyak. Australia malam ini tidak bisa ikut karena terlalu subuh juga di sana. Lalu dari Malaysia kita belum dengar ini dari Malaysia tadi. Tapi permasalahan di Malaysia, Hong Kong, Taiwan juga masalahnya kompleks. Jadi ini rasanya sudah mulai agak pusing ini, Bung Once ini. Gak apa-apa Pak, saya catat dari tadi. Saya terima kasih teman-teman semua kalian. Kalau ada yang mau sampaikan, saya dari tadi mencatat satu persatu. Ya, apa yang jadi. Saya bagian terakhir ya, Bung Once ya, karena sudah yang angkat tangan sudah tidak ada. Saya juga ingin sampaikan beberapa, Bung Once. Ini Pak. Siap. Untuk ini. Yang pertama, mari kita buka ini channel aspirasi ya, supaya kita yang di luar negeri
bisa langsung cepat ini ke DPR supaya DPR bisa cepat menangkap. Jadi nggak tahu mekanismenya bagaimana, tapi yang kita harapkan satu-satunya kan Bung Once dari Dapil Luar Negeri gitu kan. Ya, bukalah des luar negeri gitu kan. Namanya juga Dapil Luar Negeri gitu kan. Ini supaya kita bisa cepat. Lalu yang kedua tentang BKN ya. Selamat dulu Bung Once ya sudah menjadi kepala BKN. Nah, ini BKN ini kan dipromosikan ini kebudayaan Indonesia ini kan banyak sekali, bukan cuma Bali ini gitu kan. Bali sudah sangat tenar, tapi juga dari luar Bali juga perlu dipromosikan gitu kan. Untuk 17 Agustus ini kita perlu ini untuk promosi budaya. Lalu dengan KBRI tadi saya tidak tahu bagaimana caranya dari Jakarta, bisa nggak itu kasih tahu KBRI supaya jangan pelit-pelit lah sama kita ini yang di Inggris tadi, kasihan itu teman-teman di Inggris. Masa pinjam tempat aja nggak boleh, alasan anggaran. Ya udah itu MBG dihentikan sehari juga bisa itu untuk bantu KBRI gitu. Masa tega sekali. Betul, Mas. Sehari 1,2 triliun itu, Pak. Iya, kasihlah ke luar negeri gitu. Ini luar negeri kok ramenya kalau mau menjelang pemilu aja rame kita ini gitu. Tapi setelah pemilu selesai nanti 5 tahun lagi 2029 lagi rame lagi kita ini. Gitu. Jangan begitu Bang Once ya. Lalu untuk BRIN. Kita catat. BRIN bisa nggak pikirkan juga ini ada teman-teman yang S2, S3 di luar negeri. Kalau untuk research penelitian bagus juga ini komparatif research gitu untuk teman-teman yang di luar negeri ini gitu. Jadi BRIN itu supaya wawasannya terbuka gitu, jangan hanya di Indonesia tetapi juga penelitian di luar negeri. Ya ada. Lalu dari saya cukup itu 4 hal. Nah, oke. Banyak sekali nih Bang Once, saya catat juga. Nggak tahu daftarnya di Bang Once ada berapa? Di tempat saya ada 81 masalah ini. Silakan. Masih sedikit tuh PR-nya. Silakan Bang Once, boleh ditanggapin. Mungkin ada usulan, terima Pak. kasih. Usul apa ini? Sebentar Bang. Ya, ada lagi yang ya, ada. Kalau bisa diusulkan, kemarin waktu itu kita pernah bicara di Kongres atau Rakernas juga sama-sama teman-teman di luar negeri untuk yang perwakilan luar negeri. Maaf, pertama-tama saya mengucapkan selamat malam dulu. Maaf, saya tadi langsung. Nama saya Amirul, saya di PLN Kuwait. Kebetulan kami sama teman sini menangani juga masalah PMI. Jadi menyambung yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kami pernah mengusulkan supaya kalau ada dari Partai Demokrasi Indonesia itu membuat satu khusus badan misalkan atau organisasi. Kalau mau dibilang organisasi sayap memang butuh yang banyak ininya ya, berat dan banyak ini regulasinya. Tapi paling tidak di tiap negara PLN di luar negeri ini kita mempunyai satu khusus kayak organisasi untuk menangani permasalahan-permasalahan PBN ini, khususnya untuk memang ada kita sebut Posper TKI itu di bawah DPLN masing-masing, baru ada 4, ada di Saudi, Malaysia, Brunei dan Kuwait, itu baru di ini Posper TKI, Posko Perjuangan Tenaga Kerja Indonesia, untuk masalah-masalah permasalahan PMI mereka bisa sampaikan kepada kami lewat Posper TKI. Tapi pada saat kami mengajukan untuk supaya diketahui oleh KBRI setempat di sini, mereka bilang sudah banyak dan dia bilang ini masih berhubungan dengan politik katanya. Dan saya bilang banyak juga pada garda seperti garda buruh migran Indonesia itu juga pentolannya PKB. Kenapa bisa? Kita mau mengajukan susah, gitu.
Toh sama aja, itu juga politik. Alasannya gitu, berhubungan dengan politik. Padahal banyak usulan-usulan dari teman-teman PMI yang disampaikan tidak ada yang empat yang wadah untuk disampaikan gitu secara istilahnya legal. Juga permasalahan-permasalahan jika mereka ada bermasalah dengan uh, uh, tempat kerjanya, company-nya, mereka punya kesulitan harus kemana disampaikan. Contoh kemarin ada yang dipulangkan, saya tidak tahu dana untuk pulangkan aja nggak ada, sponsor tidak memberikan atau agensi tidak bertanggung jawab sampai-sampai teman-teman mengumpulkan dana untuk supaya PMI yang bermasalah itu bisa pulang. Di sini kami hanya begitu yang bisa kami lakukan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Herbert, itu sama sebenarnya. Semua di luar negeri seperti gitu. Kita kami untuk masuk ke embasi atau KBRI tempat sini. Karena di alasannya ya politik. Begitu Pak Once, untuk semuanya mungkin yang perlu jadi kalau ada bisa usulan dari kami untuk dibuka, kalau mau dibilang seperti tadi, pondok integrasi luar negeri, mungkin juga bisa dibuat di luar negeri, ada perwakilan di sini, ada dana khusus juga dari pusat, kami juga di setiap departemen, maksudnya DPLN untuk kita pakai kita ini. Gitu aja yang bisa sampaikan. Ini terlintas saja sampai di kepala saya, jadi saya langsung sampai. Terima kasih, Bung Once. Terima kasih Pak Amirul. Sekali mereka. Terima kasih. Oke, satu lagi ini, Bung, dari Mbak Endah. Hati-hati Mbak Endah di jalan. Silahkan. Sambil ngomong Ya. tapi nggak usah lihat kamera, nggak apa-apa. Lihat Ya, jalan. betul. Selamat malam, Pak Once. Selamat malam, teman-teman. Halo Mbak Endah. Ya, ini aku tuh PDIP itu sudah 2 periode ya berjuang PDIP di Austria. Kita selama perjuangan 2 tahun ini sama Pak Jokowi 1 periode, 2 periode sampai yang pas Ganjar ini, kita selalu berjuang ya. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan DPLN Austria ya. Lucunya sampai sekarang kita nggak berhasil. Perjuangan kita itu teman-teman yang di Austria itu kayaknya dicuekin gitu loh. Padahal kita berjuang loh untuk PDIP ya. Kayaknya ya udah kayak seperti Pak Lut bilang aja. Jadi kita dibutuhkannya waktu ada pemilu aja gitu loh. Terus itu udah, terus tadi ada telepon masuk, maaf. Masih dengar saya? Oke. Ya, masih Oke, sorry. Itu tadi kayaknya memang dipersulit sekali ya. Saya nggak tahu kenapa untuk masuk jadi anggota PDIP, DPLN itu susah sekali. Mungkin bisa di forward lagi ke pusat, Mas Once. Terus yang pertama, yang kedua, seperti yang kebudayaan juga ya. Saya memang susah sekali. Kita di Austria, saya mendirikan 2010 itu ada satu organisasi Indonesia Austria ya. Jadi kalau misalnya kita ada acara, itu saya selalu minta minta dikirimin tarian dari KBRI. Susah sekali mintanya. Padahal cuma berapa sih Pak tarian, misalnya tariannya tuh dua tarian, 3 tarian gitu, 400 atau 300 ya. Kadang-kadang susah banget sampai ngemesnya cuma dikasih 100 euro. Bayangkan. Padahal itu usaha kita loh. Kita tuh cuma cinta Indonesia, walaupun saya sudah hampir 40 tahun di sini ya, tapi masih cinta Indonesia, masih mau mempromosikan Indonesia, kok dipersulit gitu loh. Itu jadi dari KBRI seperti Pak Lut yang tadi bilangnya kayaknya memang susah sekali untuk koordinasi sama KBRI ya, untuk minta dukungan kebudayaan. Selain itu, KBRI itu selalu mengadakan acara itu selalu di ibu kota, di Wina. Saya di Austria di Wina. Terus padahal masih ada provinsi, ada 7 provinsi yang di Austria itu tidak pernah maksudnya kebudayaan Indonesia itu nggak pernah dipromosikan gitu loh. Udah, itu aja. Ya, terima kasih yang masih kepikir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Endah.
Nah, sekarang waktunya Bung Once ini, ya tidak akan bisa dijawab satu persatu, Iya, tetapi terima kasih. silahkan direspon. Satu lagi minta izin dulu, Bung, ini kawan-kawan minta nomornya Bung Once. Kayaknya sudah Boleh. ingin demo pakai WA. Boleh nanti saya kasih ke teman-teman. Silakan, Boleh. silakan, Bung. Terima kasih untuk masukannya luar biasa ini. Seperti dugaan saya tadi di awal saya bicara bahwa rekan-rekan saudara-saudara sekalian yang tinggal di luar negeri ini pandangannya memang jernih, objektif ya. Kadang-kadang pandangannya bukan sering banyak yang kita nggak pernah dengar gitu ya. Dan itu yang menarik pandangan-pandangannya. Saya pikir tadi saya catat hampir semua saya catat. Teman saya juga di sini ada Sandy, ya mungkin catat ya. Tadi ada masukan dari Bu Rati tentang tenaga kerja kejuruan nih. Bu Rati kalau nggak Dewi Rati tadi kalau nggak salah di Jerman ya. Saya punya keluarga di Jerman juga itu, yang dia anak muda yang kerja di sana. Ada program yang udah jalan tadi yang Ibu sebutkan itu. Jadi kuliah atau belajar untuk langsung kerja di Jerman. Dia sekarang lagi belajar di sana. Dan di sana memang Jerman terkenal dengan biaya yang sangat murah ya untuk belajar. Kemudian teman kita juga ada penyanyi itu yang sekolah di Jerman sampai arsitek si Sandy Sondoro. Dia juga punya pengalaman bahwa di sana sistem pendidikannya bagus sekali gitu. Teman-teman yang di diaspora ini masalahnya banyak sekali. Saya ternyata dari berbagai negara ini. Jadi makin beragam. Teman tadi ada, maaf saya lupa namanya, dari Sekretariat DPLN Saudi Arabia tentang PIP untuk pekerja migran ya. Jadi terkait ini sebenarnya tetap harus memiliki nomor induk pelajar ya semacam itu. Kemudian ini kan konteksnya anak-anak yang kerja tetap sekolahnya di Indonesia ya. Orang tuanya di luar negeri, dan kemudian dia harus ada dalam data kependudukan yang terintegrasi yang memang terus terang saja sampai sekarang kita masalah utama adalah data kita yang begitu banyak versinya dan bertabrakan satu dengan lain. Maka itu menarik juga bahwa ada juga seperti saya sebutkan tadi satu diskusi tentang pentingnya rancangan undang-undang satu data. Jadi tetap harus masuk di dalam data bahwa anak ini memang bagian dari penduduk atau warga negara yang memang patut untuk dibantu oleh negara. Kalau konteksnya saat ini yang kita sering dengar itu ada desil 1 sampai desil 4. Desil 1 sampai 4 itu yang desil wilayah ekonomi yang akan mendapatkan bantuan-bantuan sosial termasuk bantuan sosial dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, yang menjadi masalah seringkali nih teman-teman di Indonesia ini, data-data itu masih semrawut juga. Yang 1 sampai 4 seringkali dapat. Masalahnya adalah yang dia ada di tahap desil 5 dan 6. Ini sebenarnya miskin-miskin enggak gitu. Ini yang masalah kita. Jadi masuk di data sebagai bisa didaftarkan sebagai katakanlah sulit secara ekonomi 1 sampai 4. Tapi dia masuk di 5 sampai 6 data formalnya sehingga tidak dapat mengakses bantuan, dan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali seperti itu. Kita masih harus berjuang untuk merapikan data tentunya. Tadi juga saya mencatat adanya aspirasi untuk rumah integrasi. Ini bagus sekali ya. Maaf saya lupa tadi masukannya, saya nggak catat dari Ibu siapa tadi. Bu Julia. Dari Jerman juga. Ya, Bu Julia ya. Dari Jerman ya. Ini bagus sekali ya. Semoga bisa kita follow up, tindak lanjut. Ini penting untuk supaya tenaga kerja kita memang jadi nggak gegar budaya dan kemudian malah mencerminkan menjadi tenaga kerja yang kurang baik di luar negeri ya. Juga tadi ada yang menambahkan untuk pondok budaya ini ada di daerah di Austria, di mana tuh? Oh bukan, di mana itu? Tempat lain ya. Kemudian ada juga Pak Jerry dari USA tentang pendidikan agama ya, juga salah satu selain daripada tadi yang saya catat itu pendidikan agama. Pak Jerry, memang ini bukan masalah yang mudah ya.
secara praktis mungkin kita lihat banyak korupsi terjadi sekalipun kita ini warga negaranya beragama dan sebagainya. Itu ironisnya. Namun pendidikan Indonesia memang sejak semula itu yang saya mengerti dari sejarah kita memang punya warna yang berbeda-beda. Ada yang warnanya nggak terlalu agama, ada yang ya demikianlah. Tapi secara umum memang dalam sejarah kita pun sudah digariskan bahwa pendidikan kita, pendidikan nasional kita tidak akan lepas dari bagaimana meningkatkan kepercayaan pada Tuhan. Nah, ini menjadi satu yang penting. Cuma bagaimana kita sifatnya itu tetap inklusif dan non-diskriminasi. Artinya agama dan keyakinan kita itu tidak menjadi faktor yang negatif, tapi sebenarnya positif. Itu menjadi tantangan sebetulnya. Pak Nanti kalau Once, ada pertemuan lagi, ya. saya tidak membantah itu. Yang saya kritisi adalah anggarannya, Pak. Ya. Ya. Bagaimana Anggarannya. Iya, jaminan dengan anggaran tersebut kualitas yang diharapkan bisa terjadi. Sementara staf pengajar dari masing-masing agama, dasar kualitasnya apa yang dipakai, Pak? Iya, iya. Kualitas Apa ya. S3 dalam bidang agama, S3, atau hanya lulusan pesantren langsung aja kualitasnya apa? Atau cuma lulusan sekolah minggu langsung ngajar? Ya kan, jadi harus ada kualifikasi yang jelas dengan anggaran sebesar itu. Sementara maksud saya kalau dialokasikan untuk yang umum, meningkatkan kualitas pendidikan teknologi, ya, budaya, apapun lah, lebih bisa bermakna mungkin. Itu Pak Once. Tapi saya nggak mengkritisi kalau politik di belakangnya itu terlalu berat. Iya, iya. Saya kira kita sependapat ya soal sertifikasi guru itu menjadi perhatian yang sangat khusus di dalam konteks kita membangun sistem nasional, pendidikan nasional kita lebih baik. Tadi saya sampaikan bahwa ada agenda yang paling penting untuk Komisi 10 yaitu penggarapan penyelesaian rancangan undang-undang sistem dinas kita yang baru, yang menjadi perhatian juga sertifikasi guru-guru. Saat ini teman-teman ada berbagai status guru, termasuk tadi kalau guru agama dan sebagainya. Guru Indonesia itu ada yang namanya guru kontrak atau guru honorer, ya. Ada juga guru ASN. Nah, guru ASN ada dua. Ada yang pegawai negeri sipil, guru yang jelas-jelas sudah berstatus pegawai negeri, dia mendapatkan gaji, tunjangan, dan segala sesuatu yang katakanlah relatif lebih lengkap, ya, termasuk jaminan hari tua. Nah, ada juga yang sifatnya kontraktual, tetapi dalam naungan pemerintah, gitu kan? Nah, itu namanya P3K. Nah, ini tidak mendapatkan status senyaman PNS. Nah, saat ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana guru-guru kontrak ini yang sebenarnya bermasalah ya seringnya. Bukan hanya dalam kualitas, tapi mereka juga kasihan tidak mendapatkan jaminan penghasilan. Penghasilannya mereka sangat rendah, dikontrak oleh sekolah-sekolah negeri yang belum punya guru, ya. Dan mereka itu perlu tadi itu dinaikkan statusnya. Tapi untuk mendapatkan statusnya, mereka harus mendapatkan pendidikan guru yang katakanlah cukup, sehingga mereka yang lulus dari situ bisa dinaikkan statusnya menjadi apa yang tadi katakan guru P3K. Artinya gurunya ini bukan PNS murni, tapi dalam naungan pemerintah yang bisa dikatakan ini guru ASN pula, gitu. Tapi tidak seperti PNS. Daripada hanya menjadi guru honorer. Guru honorer ini harus selesai dalam 2026. 2027 sudah tidak ada lagi, semua akan diangkat menjadi P3K. Kalau saya seperti itu ya, yang saya mengerti. Dan termasuk pula guru-guru agama banyak permintaan supaya memang tersertifikasi dengan baik, supaya kita punya pendidikan agama lebih berkualitas ya, tidak menjadi salah paham atau paham yang salah, kan gitu kan? Tadi menurut tadi masukan yang bagus ya. Terus kemudian saya juga lihat ada masukan dari Pak Jerry, sekolah online yang efektif, bagus juga sih. Memang sekarang perlu pendekatan yang lebih dinamis, nggak kaku ya. Sekolah-sekolah online memang perlu. Sebaliknya di sini juga ada masalah tentang ini saya terus terang aja ya. Universitas terbuka itu
pada dasarnya dari awal sudah online. Mungkin Bapak Ibu tahu universitas terbuka ya. Tapi hari ini dalam konteks hari ini universitas terbuka bisa artinya menyerap begitu banyak mahasiswa. Pertanyaan kita adalah apakah ada kesiapan dosen dan ahli-ahli yang memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa yang luar biasa banyaknya itu di universitas terbuka. Apakah kita perlu menertibkan sistem online ini, termasuk contoh yang paling realnya adalah universitas terbuka kita. Karena jika tidak diatur, maka universitas swasta akan kekurangan mahasiswa, tapi kemudian mereka semua ikut dalam katakanlah universitas terbuka itu, universitas online ini, yang kita pikir mungkin akan kekurangan dosen untuk menyeleksi, kekurangan sistem untuk menyeleksi kerja-kerja mahasiswa, ya. Itu menjadi salah satu permasalahan. Jika kita memilih sekolah online, tetap harus berdasarkan sistem yang baik itu, Pak Jerry. Tadi saya catat juga Ibu Jenny, buka jalan komunikasi bisnis oto, ya Bu Jenny ya. Yang ada price list. Iya, price list. Kami usahakan ya Bu Jenny ya, meskipun bukan bidang secara langsung, tapi barangkali teman-teman ada yang bisa. Ini Bu Jenny di mana? Di Jerman ya? Di Swiss ya? Saya di Swedia. Swedia. Saya lupa. Ya, kita aktif untuk kebudayaan juga dan bisnis juga sih. Kalau bisa dua-duanya kita jalankan, bagaimana? Siap. Iya, Bu Jenny. Terima kasih masukannya. Saya lanjut dulu ya. Ini ada Mama Wawa, sekolah gratis lebih baik daripada MBG. Iya, saya juga percaya seperti itu. Saya kira kita lebih baik itu untuk memikirkan kembali, mengevaluasi ya. Sikap PDI Perjuangan bukan anti sama sekali. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu. Namun program bergizi gratis itu, makan bergizi gratis itu harus dievaluasi, harus dilihat anggarannya itu termanfaatkan dengan baik, tepat sasaran, bukan terserap ke kantong masing-masing orang, apalagi menjadi objek bancakan korupsi. Dan itu sudah pernah terjadi. Ya, bahkan melibatkan daripada pimpinannya. Ini kan berbahaya. Tadi saya katakan ada sekitar 367 triliun ya, atau mungkin saya kurang detail, tapi dari 360 sekian itu 223 triliun itu diambil dari dana pendidikan yang harusnya sudah menjadi afirmasi Undang-Undang Dasar 45. Ya, 20% dari APBN kita harusnya untuk pendidikan. Nah, dari 20% itu diambillah 223 triliun itu untuk makan bergizi gratis. Ini yang menjadi kemudian berita-berita dan permasalahan kita hari ini. Namun terkait makanan bergizi gratis itu sudah ada putusan MK itu, Bu Mama Wawa ini. Jadi sudah ada keputusan MK bahwa program makanan bergizi gratis itu tidak akan mengambil dari porsi pendidikan yang saya katakan 20% afirmasi Undang-Undang Dasar itu. Namun sayangnya itu baru dimulai di 2028. Artinya sepanjang 2027 masih akan diambil. Nah, itu menjadi masalah gitu. Jadi sudah ada keputusan MK yang mana menguji soal kebijakan makanan bergizi gratis itu. Bukan berarti itu pula bahwa makanan bergizi gratis itu akan berhenti. Kita belum tahu, ya. Namun program makanan bergizi gratis itu tidak akan mengambil dari anggaran pendidikan nasional kita yang adalah 20% dari APBN kita. Dan itu baru bisa terjadi di 2028. Baru kemudian ini ada Bu Jayanana, duit kewarganegaraan bisa legal. Ini memang masalah yang sangat fundamental juga dan terkait dengan sejarah kita, ya. Kemudian juga ada isu keamanan juga di situ. Selain tentunya isu administrasi yang akan lebih rumit jika kita memilih adanya sistem duit kewarganegaraan di Indonesia.
Kemudian Ibu Jahana juga tadi menyinggung tentang perobohan rumah Toraja di ya rumah adat Toraja. Ini memang sering terjadi ya. Ada juga rumah persinggahan Soekarno yang kemudian dirobohkan. Kalau nggak salah di Padang ya. Kalau saya nggak salah, maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Jadi memang cagar budaya kita nih perlu ditertibkan, perlu aturannya perlu diperkuat. Makanya saat ini saya ada di Panja atau Panitia Kerja Cagar Budaya. Sebab saya jelaskan tadi, kalau cagar budaya tersebut dimiliki oleh pribadi, kemudian malah memberatkan, dia ini bisa-bisa memutuskan untuk cagar budaya itu dirobohkan saja. Ya. Kalau seorang memiliki cagar budaya, katakan rumah tua, kemudian untuk perawatannya sulit, dia tidak bisa jual, sementara tidak ada insentif pajak atau apa yang berarti dari pemerintah atau negara. Nah, makanya dia akan menjadi masalah untuk yang bersangkutan, yang memiliki. Apalagi kalau pemilikannya sendiri juga bermasalah ya. Ada beberapa pihak yang memang mengklaim kepemilikan. Lalu ada masukan dari Pak Herbert Sinaga tentang sulitnya untuk meminjam ruangan di KBRI. Mohon doakan nanti kita coba ini. Saya kira harusnya KBRI memperhatikan ya, apalagi kalau ada misi kebudayaan yang sedang diusung dimajukan oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di UK ini ya. Saya kemarin juga ke Timor Leste ya, melihat ruangan kita di sana, bekas ruangan Pedanka, tapi ya malah nggak kepake gitu. Jadi memang ironi di negeri ini kadang-kadang ya, atau dalam banyak kesempatan saya lihat, banyak ruangan nggak kepake, banyak tanah tidak dipakai, lahan tidur banyak, bukan hanya lahan tidur, tapi bangunan tidur. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki dengan efektif dan efisien. Ini yang saya juga lihat ya, yang sering terjadi di negeri ini. Gitu. Ya semoga ini bisa menjadi catatan kami dan bisa di follow up ya Pak Herbert ya. Nanti kita bisa bikin diskusi lagi yang mungkin lebih dalam lagi terkait ini dan termasuk isu-isu lain di UK. Lalu Pak Herbert juga ini katakan tadi ada pekerja migran yang 6 bulan kerja habis itu ngabur dan kontrak kerjanya nggak jelas dan sebagainya, dan KBRI seringkali lihat lepas tangan saja ya terhadap ini. Pak Wayan juga tadi memberikan masukan tentang pengiriman tenaga kerja yang terlantar ya. Banyak pengiriman yang penuh tipuan ini. Memang mesti hati-hati. Di Malaysia sendiri ada, ratusan. Di Malaysia ada banyak sekali tenaga kerja yang bukan Malaysia ya, yang memang tidak bersurat-surat. Yang penting memang dikerjakan adalah bagaimana mereka tetap masuk lewat jalur resmi. Kalau tidak lewat jalur resmi, memang ini menjadi masalah yang awal, masalah yang dasar. Gitu. Ketika jalurnya memang jalur yang tidak tercatat. Ini. Saya juga punya tuh rekan yang masuk di sana kemudian malah ditahan, tidak bisa makan, tidak bisa pulang. Pak ini juga menyuarakan yang sama, Pak Amirul dari Kuwait, PKI bermasalah. Pada dasarnya ya menurut kita memang perlindungan itu harus diberikan oleh negara, tidak peduli apakah TKI itu masuk secara legal atau tidak. Itu prinsip, ya kan? Jadi negara harus melindungi sebenarnya warga negara. Isunya apakah dia masuk secara legal atau tidak. Sepanjang dia warga negara Indonesia, pada prinsipnya negara ini harus melindungi, kan begitu. Jadi itu menjadi tugas negara. Tidak bisa ditawar, karena itu kewajiban negara kita melindungi setiap warga negara dimanapun dia berada sebetulnya. Jadi tidak bisa dengan berlindung di balik kesalahan administrasi begitu. Sebenarnya tidak semudah itu juga negara berkelit gitu. Kemudian ini ada Mbak Enda dari Austria. Gimana kalau DPLN PD Austria? Oh iya. Nanti disampaikan ya Bu Enda ya. Ini apalagi meminta dukungan untuk aktivitas tari dan budaya
dan katanya lebih sering diadakan di Wina saja, tidak di kota-kota lain. Saya kira banyak yang sudah kami catat. Semoga teman saya juga di sini, Mbak Sandy juga mencatat. Saya senang sekali bisa ketemu dengan rekan-rekan semua. Saya kira kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin ada yang lupa untuk disampaikan malam ini. Saya kira pertemuan kita sangat oke banget dan sangat komunikatif. Ini Pak Jerry mau tambah satu lagi, silakan Pak. Saya ada pertanyaan khusus pribadi untuk Bung Once dengan posisi kewenangan yang dimiliki. Goal apa di Pak Once, goal apa dari Pak Once yang bisa kita dukung terkait kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri? Ada satu goal nggak dari perbincangan kita ini yang kita bisa dukung bersama? Oke. Saya kira begini, luar negeri, warga negara Indonesia luar negeri itu memegang, tadi saya katakan, sebetulnya berpengaruh sekali karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ya, sedikit banyak berbeda ya. Karena lokasi mereka tinggal, kemudian pengaruh di mana mereka tinggal itu pasti berpengaruh. Dan saya selalu, kalau baca sejarah kan kita lihat aja deh, gampangnya. Itu pergerakan Indonesia aja dimulai di luar negeri juga kan. Oleh para pelajar kita di luar negeri, Belanda, ada yang tinggal di Austria tuh juga. Dan masukan-masukan dari saudara-saudara di luar negeri yang kita perlu dan dorongan-dorongan itu diperlukan. Kami di DPR ini tidak akan berarti banyak untuk berbicara satu hal atau dua hal yang penting jika dorongan itu memang nggak aktual, nggak real gitu. Jadi sesuatu yang kita perjuangkan di DPR harus di-backup juga oleh apa yang menjadi aspirasi real dan nyata di masyarakat. Saya kira seperti itu. Jadi senantiasalah saya pikir teman-teman, saudara-saudara, baik junior maupun senior yang tua dan muda di luar negeri untuk berkumpul, untuk menyampaikan aspirasi bukan hanya secara ini ya lisan, tapi kita formulasikan dengan lebih fokus. Saya kira beberapa isu, banyak isu tentunya, dan saya kira dari sekian banyak isu, bolehlah kita perjuangkan beberapa isu yang paling krusial. Yang saya katakan tadi, jika tidak disuarakan terus-menerus oleh masyarakat, kami di DPR juga akan sedikit banyak kesulitan untuk terus memperjuangkan itu. Jadi backup dari masyarakat untuk fokus terhadap beberapa isu itu perlu sekali, gitu Pak Jerry. Jadi Anda semua, teman-teman semua perlu sekali untuk berperan. Bung Once, satu contoh hal dual citizenship. Ya, dual citizenship. Ya, itu perlu diperjuangkan itu. Itu bagus sekali untuk keturunan kita tahu asal negeri orang tuanya, dan itu koneksi mereka itu lebih luas daripada orang tuanya atau first generation sini. Kalau yang turunannya kan dia punya network lebih besar dalam hal apapun, mau bicara ekonomi, mau bicara teknologi, alih transmisi untuk Indonesia lebih positif kalau orang tua yang di sini semua yang lahir di Indonesia bisa punya dual citizenship. Karena begitu mereka jadi warga negara, contoh Amerika, mereka nggak usah buang paspor hijau atau paspor Indonesia. Karena Amerika tetap menghargai warga negara lamanya tanpa harus dibuang. Tapi Indonesia malah membuang warga negara orang tersebut dan membiarkan untuk Amerika aja, kan rugi kita sebenarnya sebagai negara. Ya. Saya pernah mencatat ini juga memang sering disuarakan oleh teman-teman saudara-saudara diaspora soal kemungkinan ini. Tapi ya kita coba ya tanya dengan teman-teman juga di sini bagaimana kemungkinannya. Ya, ini masalahnya juga lumayan saya katakan tadi lumayan fundamental juga. Ya mungkin masih ada tadi saya katakan aspek-aspek sejarah dan sebagainya yang sifatnya emosional dan sebagainya. Yang tentang sejarah kita dan juga keamanan secara dan administrasi. Tapi kalau dilihat dari keuntungan, memang tadi seperti Pak Jerry bilang, banyak juga yang bisa dipetik dari situ, dari status yang dual citizenship itu. Betul Pak Once.
Baik Pak Lut, barangkali ada lagi Pak Lut. Ya, terima kasih Bung Once. Luar biasa ini ternyata semua dicatat ya. Dan semua dijawab. Hampir semua dijawab. Luar biasa. Terima kasih Bung Once. Bagi kawan-kawan, kita DPLN PDI Perjuangan Belgia, itu kita berusaha untuk membuka ruang seperti ini ya. Kita bisa curhat, bisa seminar, webinar. Kita usahakan itu 2 bulan sekali kalau bisa. Atau bahkan Ya, kalau boleh. bisa tiap bulan itu kita bisa ada Zoom seperti ini dengan berbagai macam tema. Bulan lalu kita ada Zoom dengan mantan Hakim MK, Pak Arief Hidayat, gitu kan. Lalu dengan ekonom Mas Budi Nugroho, Anggoro itu. Jadi kita rutin ya untuk memfasilitasi suara dari luar negeri supaya sampai ke Indonesia ya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah ada Bung Once, dapil satu-satunya wakil kita ya di Senayan. Ini mau nggak mau kita cuma punya satu pintu ini ya Bung Once, akan masuknya mau nggak mau lewat Bung Once ini kita. Jadi mari kita DPLN yang di luar negeri kita satukan suara. Ya pasti kita akan menang lagi kan. Luar negeri kan kemarin menang 2024 kemarin. 2029 pasti akan menang lagi dan makin besar gitu kan. Jadi di semua negara kita akan menang terus gitu. Gitu Bung Once. Jadi Siap. kita akan segera akhiri ya Bapak kawan-kawan karena sudah subuh ini kayaknya di Indonesia ini. Waktunya tidur. Tapi ini kok Mama Mbak Julia Kalau angkat boleh satu lagi nih. singkat ya. Ya, oh ya. Very short. Silakan. Oh iya Mbak Pak Juli. Once, Mbak Pak Once, Ya, Pak Once tahu Franz Magnus Suseno ya, yang punya ya, Universitas ya. Kita. Dia tuh sudah Tahu. sudah sepuh banget. Filsuf kita ya. Filsuf. Ya, tapi kalau misalnya itu selama beliau masih hidup dengan usianya yang sudah sangat sepuh itu, kalau bisa dimanfaatkan oleh PDIP mungkin untuk membantu membangun kurikulum sekolah atau bagaimana untuk pembangunan etika moral bangsa kita ya, karena sudah jelas etika moral bangsa kita itu tidak baik-baik saja. Itu saja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Julia. Saya Sama-sama, pernah Pak. juga Senang ketemu. sekali. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia untuk Terima kasih memang Pak senior sekali itu Bapak Franz Magnus Suseno sebagai filsuf pengajar etika moral dan filsafat ya. Dia kan pimpinan dari STF Driarkara. Driarkara ya. Banyak teman-teman ikut di situ, banyak juga menteri yang menjadi mahasiswa. Iya. Saya nyelip sedikit aja. Dahulu lagi zaman SMP ada pendidikan budi pekerti. Itu saja. Yang sekarang sepertinya tidak ada lagi. Itu kebetulan saya juga di sekolah Katolik walaupun saya anak haji. Jadi itu pola didik terbentuk dari situ. Nah, saya kira itu kesalahan pola didik karena kita sikapnya bersaing bukan kolaborasi di dalam masyarakat sehingga peduli amat yang lain, tidak ada hormat kepada apapun. Sedangkan orang Jepang tanaman saja kan dihormati contohnya begitu. Itu saja. Jadi saya ingat kepada pendidikan budi pekerti, kemungkinan bisa kalau kayak Romo yang tadi mungkin ada kaitannya karena dulu pun saya mendapat itu dari pastor. Ya. Pendidikan tersebut. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih. Jadi kawan-kawan yang tadi sudah memberikan nomor WA, kita akan koordinasi ya. Yang belum silahkan catat nomor teleponnya Mbak Monica Femi. Beliau ini adalah wakil sekretaris DPLN PDI Perjuangan Belgia. Jadi kita biasakan ngomong PDI Perjuangan ya, bukan PDIP ya. Nanti kalau PDIP itu IP-nya nanti ditanya, IP-nya tinggi apa? 2, berapa itu IP-nya? Di bawah 2. Ke bawah 2 katanya. Lalu kita tetap percaya ya kawan-kawan bahwa kecerdasan dibangun di sekolah salah satunya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kecerdasan tidak dibangun di sekolah itu mungkin ada masalah ya gitu. Jadi mari kita majukan pendidikan Indonesia. Dan kita yang di luar negeri kita akan koordinasikan ya karena pertemuan ini adalah pertemuan awal yang cukup baik
Dan kita DPLN luar negeri saling kenal gini kan indah ya. Jadi mari buka kamera dong. Yang belum buka kamera saya mau ambil foto ini. Sebelum kita pulang. Silahkan kawan-kawan semuanya buka kamera ya. Supaya kita foto. Supaya nanti waktu masuk Kompas itu kita kelihatan ini dari mana saja. Gitu. Silahkan saya foto ya. 1, 2, 3. Banteng itu gimana sih kita? Oh ya gitu ya. Banteng kita. Ya, bentar, saya ambil lagi. Yuk, semuanya banteng ya. 1, 2, 3. Nah, mantap. Banteng tadi bukan hanya banteng di Eropa ini, tapi di berbagai negara. Nanti kita akan ada hari biasa ya, kalau Bang Once ya, bukan hari biasa, hari libur ya, Bang Once ya. Kan rencananya kemarin hari Sabtu, tapi kesibukan Bang Once, jadi kita mundur. Ini hari Selasa, di Indonesia sudah hari Rabu, tapi lain waktu kita adakan hari Sabtu, kita usahakan ya, supaya kawan-kawan yang lain bisa ikut. Kita juga pertimbangkan waktu di Australia, waktu di Amerika, karena kan kita beda bumi, kok beda bumi? Beda, kita semua di planet bumi ini, kita beda area waktu gitu. Ya, baik. Ya. Saya kira cukup sekian untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan ya, sudah semangat sekali. Dan kita catat semua tadi. Nanti kalau ada yang bisa menulis gitu artikel, silahkan ditulis dan nanti saya kirim fotonya supaya kita bisa diberitakan di Indonesia. Salam untuk Ibu Ketua Umum ya, Bang Once, tolong disampaikan. Kami yang di luar negeri juga ingin juga dikunjungin ya. Nanti Bang Once jadwalkan kunjungan kalau ke Timur Tengah suatu negara ngumpul gitu kan, ke Eropa kunjungin aja di mana, di Jerman apa di mana, nanti kita kumpul di situ bareng-bareng begitu. Lalu juga yang di kawasan lain gitu, Bang Once. Jadi usahakanlah sebelum 2029 kita bisa tatap muka, bisa rujaan bareng gitu kan, atau bisa nyanyi bareng lah paling tidak gitu kita. Ya. Itu. Iya, Terima kasih Pak saya juga Lu, udah terima bicara dengan kasih. Pak Baskara untuk supaya saya bisa keluar negeri. Pak Baskara juga bareng-bareng sebagai ketua DPP luar negeri ya. Iya, betul. Mengajak saya kalau misalnya ada acara, ya sembari kita membuat acara kebudayaan. Kebetulan kan saya kan ketua atau kepala BKN, Badan Kebudayaan Nasional PDIP, jadi tentu itu semua berkaitan. Ya, betul. Nanti kita sampaikan ke Pak Basara. Ya, Baik, terima kasih. Dengan demikian acara kita selesai ya. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Merdeka, salam PDIP, salam PDIP, Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Merdeka.